Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan salat qashar dan jamak. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun. Adapun ini ialah sebuah penyempurnaan. Ya juzu boleh li musafirin bagi seorang musafir safaron dengan perjalanan tawilan yang panjang apa perjalanan atau yang jauh. Boleh apa? Qasru rubaiyatin. Apa meringkas salat yang bangsa 4. Muaddatin yang dilakukan tepat waktunya, salat ada maksudnya. Wa faitati safarin dan salat kodok perjalanan qasara yang mengkosor siapa orang fihi di dalam safar. Jadi boleh bagi seorang musafir, ya boleh bagi seorang yang berpergian dalam perjalanan jauh mengkosor sholat yang 4 rakaat. Isya, asar, johor. Yang statusnya ada, artinya sholatnya ada, sholat tunai. Maksudnya tunai ini dilakukan pada waktunya. Atau sholat yang terlewat, sholat kodok ya. Sholat kodok pada saat melakukan perjalanan, yang juga kodoknya pada saat perjalanan jauh. Jadi begini, ketika seseorang dalam perjalanan yang jauh, yang panjang, ia boleh meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Memendekkan sholat yang 4 yang menjadi 2. Apa aja sholatnya? Sholat ada. Ya pada saat itu dia dalam perjalanan, waktunya johor ya sholat johor, diringkas. Sholatnya 4 menjadi 2. Ya itu sholat ada namanya. Atau sholat kodok perjalanan. Yang memang ia mengkodok di dalam perjalanan. Yang mengkosor di dalam perjalanan. Artinya begini, si A minggu yang lalu pernah berjalan ke Surabaya. Nah, artinya si A ini pada saat di Surabaya pergi berperjalanan musafir selama 2 hari misalkan. Nah, pada saat di Surabaya ia terlewat sholat johor, artinya tidak melakukan sholat johor di suatu waktu. Nah, kemudian si A belum sempat mengkodonya. Seminggu kemudian, si A pergi lagi ke Medan misalkan. Nah, pada waktu di Medan, si A boleh mengkodok sholat pada saat terlewat di Surabaya dengan mengkosornya. Seperti itu ya. Jadi, mengkodonya ya mengkodok dengan cara dikosor juga. Boleh. Karena apa? Dalam perjalanan. Dan mengkosor di dalam perjalanan dan A dalam keadaan masih di dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau si A-nya ingatnya pas di rumah, maka tidak boleh. Dia mengkosor. Bolehnya melengkapi 4 rakaat. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami nih. Kemudian, boleh apa lagi? Wajam qasro ini dan menjama 2 sholat yang dan menjama asro ini 2 sholat zuhur dan asar. Wal maghribaini dan sholat maghrib dan isya. Takdiman dengan cara takdim atau takhiran atau dengan cara takhir. Nah, ia juga selain dia boleh mengkosor, dia juga boleh menjama sholat johor dan asar, menjama sholat maghrib dan isya. Baik takdiman atau takhiran. Takdim ya asar ditarik ke johor atau isya ditarik ke maghrib. Takhir adalah johor ditarik ke asar atau maghrib ditarik ke isya. Nah,
Bifiroki surin, dengan berpisah dari batas, khosin yang tertentu apa batas, bibaladi safarin dengan daerahnya perjalanan. Wa ini tawa, sekalipun mencangkup apa batas, ala khorobin, atas tanah rusak, tanah gersang, wa mazari'a, dan sawah-sawah. Jadi kebolehan menjamak sholat tersebut boleh apabila sudah lewat dari batas desanya, desanya yang khusus, sekalipun terdapat tanah gersang dan sawah-sawah. Walau jama'a, dan jika mengumpulkan apa batas qaryata ini kepada dua desa, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan muzawazatuhu, apa melewati batas, bal likullin, tetapi likullin ialah bagi masing-masing, hukmuhu, adapun hukumnya masing-masing. Jadi apabila batas tersebut menggabungkan dua desa, maka tidak disyaratkan telah melewatinya, telah melewati batas maksudnya. Bahkan bagi masing-masing mempunyai status tersendiri. Kemudian bifirokin wa fabunyanin, dan kemudian bangunan-bangunan, atau dengan telah terlewatinya bangunan-bangunan ya. Fa'in takhallalahu, sekalipun menyela-nyelah kepada bangunan, kharabun, apa tanah gersang, au naharun, atau sungai, au maidanun, atau maidan, atau midan, lapangan, tanah lapang. Atau dengan telah terlewatnya bangunan, sekalipun terselang oleh tanah kosong atau sungai ya, atau lapangan. Kemudian fala yushtaratu, dan tidak disyaratkan muzawajatu basatin, apa melewati perkebunan-perkebunan, wa in huwitat, sekalipun mengelilingi apa perkebunan, wata salat, dan bersambung apa perkebunan, bil baladi, dengan balad, dengan desa ya. Jadi tidak disyaratkan harus sudah melewati perkebunan, sekalipun perkebunannya itu mengelilingi dan menyambung dengan balad. Jadi artinya masih dalam keadaan boleh-boleh saja. Kemudian wal qaryatani, dan adapun dua desa, wa init tasolata, jika bersambung apa dua desa, urufan, secara uruf, kakoryatin, seperti satu desa. Jadi dua desa yang secara adat dianggap menyambung adalah bagaikan satu desa, satu kampung ya. Kemudian wa ini ikhtalafata, dan sekalipun berbeda apa dua desa, isman, kepada nama, falawing fasolata, jika berpisah apa dua desa, walau yasiron, sekalipun ialah sedikit, kafa, maka mencukupi apa muzawajatu qaryatil musafiri, apa melewati desanya musafir. Jadi sekalipun berbeda namanya ya. Nah, jadi oleh karena itu, jika kedua desa tersebut terpisah, sekalipun terpisahnya sedikit, maka cukup dengan telah melewati desa orang yang melakukan perjalanan. Nah, ini masih dianggap dalam keadaan kebolehannya ya. Nah, sekarang yang nggak bolehnya. Lali musafirin, tidak bagi musafir, lam yablug, yang tidak sampai safaruhu, apa perjalanannya musafir, masirota yaumin, kepada perjalanan sehari, walailatin, dan semalam. Bisairil asqali, dengan perjalanan yang berat, dengan perjalanan yang membebani maksudnya, ma'an nuzuli, bersama dengan berhenti, al-mu'tadi, yang biasa apa berhenti, linahwi istirahatin, karena semisal istirahat, wa aklin, dan makan, wa sholatin, dan sholat. Jadi tidak boleh ya menjamak dan mengqosor sholat bagi musafir yang perjalanannya tidak mencapai jarak satu tempuh 1 hari 1 malam. Nah, dengan membawa beban berat disertai singgah secara biasanya untuk
semisal istirahat, makan dan sholat. Ini konteks perjalanan orang zaman dulu ya. Zaman dulu nggak ada kendaraan. Kalau saat ini mudah. Ketika seorang sudah mencapai syarat untuk menggosor dari jaraknya, maka dibolehkan. Walaupun sampainya itu sebentar. Misalkan seseorang ke Kalimantan, kan biasanya 1 jam, 2 jam naik pesawat itu cepat. Maka ketika sampai di sono, sampai di Kalimantan tersebut, ya dia boleh mengkosor atau menjamak. Nah, walaupun tidak sehari semalam. Seperti itu. Atau seseorang pergi ke Surabaya, naik bis, naik mobil. Nah, perjalanannya adalah ya 12 jam misalkan, atau naik kereta ya, perjalanannya 12 jam. Maka seseorang tersebut ya boleh mengkosor dan menjamak sholat. Nah, walaupun perjalanannya bukan sehari semalam. Nah, jadi bolehnya seseorang mengkosor atau menjamak jaraknya adalah kurang lebih 88,7 kilometer atau ya dibulatkan 89 ya atau 90 kilometer. Kemudian wala li'abikin, dan tidak pula bagi budak yang melarikan diri, wa musafirin, dan seorang musafir, alaihi, yang ialah atasnya musafir, dainun, adapun hutang, halun, yang jatuh tempo, qadirun, yang sanggup. Siapa musafir, alaihi, atasnya musafir, min ghairi idni dainihi, dari tidak seizin orang yang menghutangi. Jadi ini termasuk yang nggak boleh ya, orang budak ya. Budak yang melarikan diri, pergi kemana, musafir ya, dia nggak boleh kodo atau kosor dan jamak. Atau seorang musafir yang atasnya hutang, yang ia punya tanggungan yang memang harus dibayar kepada ke orang lain, dan ia mampu, ia tidak mau bayar, dia melarikan diri. Nah, melarikan diri ke tempat yang jauh, dan dia memang disebut musafir tadi, tapi musafirnya ini dia tidak boleh mengkosor dan menjamak sholat karena sedang dalam keadaan maksiat. Nah, wala liman, dan tidak pula liman bagi orang safaro yang melakukan perjalanan, siapa man limujarrodi ru'yatil bilad, untuk sekedar melihat bilad, negara-negara, alal asoh, atas menurut kaul yang asoh. Jadi ini juga tidak boleh ya, tapi menurut kaul yang asoh. Nah, tentunya ada muqabil kaul yang asoh, itu memang ada beberapa pendapat ini ya. Yang muqabil kaul asohnya ya dibolehkan. Tapi kaul asoh adalah tidak dibolehkan. Jadi kehati-hatian kita ya, kalau kita cerdas, maka hendaklah diiringi dengan kita berziarah atau berkunjung ke tempat saudara. Setelah itu silahkan. Atau berziarah ya, ziarah kubur ke makam para wali dan sebagainya. Nah, jadi tidak boleh menjamak dan mengkosor sholat bagi orang yang melakukan perjalanan hanya untuk pariwisata, hanya untuk jalan-jalan, menurut pendapat yang asoh. Ini dia ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.